warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, dimanapun Anda berada hari ini. Kembali lagi di acara Live Report Tribun Timur, edisi Selasa 11 Mei 2021. Seperti biasa, setiap pukul 2 siang kita akan ada laporan langsung dari jurnalis kami di berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, hari ini kita ada laporan dari jurnalis kami di Kabupaten Goa dan dari Kabupaten Pinrang. Dari Kabupaten Goa, seperti diketahui hari ini jamaah An-Nasir atau besok jamaah An-Nasir sudah merayakan Lebaran. Seperti biasa, memang jamaah An-Nasir setiap tahunnya selalu merayakan Lebaran lebih dulu dibanding umat Islam lainnya. Kita sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Kabupaten Goa, ada Sayyid Sulfadli. Assalamualaikum Sayyid. Waalaikumsalam. Baik Sayyid, bagaimana persiapan jamaah An-Nasir untuk melaksanakan ibadah Lebaran besok? Seperti diketahui, jamaah Nasir di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan hari ini tepat pada sekitar pukul 13 WITA berbuka puasa bersama. Hal itu lantaran menurut mereka telah ditetapkan 1 Syawal. Menurut pimpinan jamaah Nasir Samiruddin Pademui, dari hasil pemantauan tim musyawarat semalam, mulai besok yakni Rabu Mei itu telah akan dilaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mungkin lebih jelasnya akan disimak penjelasan dari Ustadz pimpinan jamaah Nasir, Ustadz Samiruddin Pademui. Ya, baik ya. Jadi alhamdulillah berdasarkan ilmu dan pemahaman yang diajarkan oleh guru dan imam kami, bahwasanya ketika 1 Syawal sudah masuk, maka di situ wajib kita membuka puasa seperti itu. Nah, berdasarkan perhitungan kami, menurut metodologi yang dipahami oleh jamaah Nasir selama ini, ternyata setelah kita mengamati mulai daripada purnama 14, 15, 16, seterusnya kemudian 27, 28, 29, kita melihat bahwa terakhir tadi itu di timur bulan masih terbit, tapi sudah sangat tipis, sekitar kurang lebih setengah 6. Artinya bulan masih duluan daripada matahari, itu artinya masih bulan tua. Tetapi berdasarkan pengalaman, ketika bulan itu sudah terbit di akhir fajar sidik, maka itu sudah tidak bisa sampai lagi ke barat. Artinya terjadi pergantian bulan di tengah jalan. Dan kemudian tanda terakhir itu adalah pasang kondak air laut. Makanya kita juga memasang ada 3 titik teman yang kita di pinggir laut itu. Ternyata menurut laporannya bahwa berdasarkan pengalaman selama ini, itu nanti sekitar jam 1 pasang kondak tertingginya itu. Nah, itulah yang menjadi dasar kita. Kemudian kita buka puasa hari ini, dan insya Allah besok Rabu 12 Mei baru kita sholat idnya, seperti itu. Menurut pimpinan jamaah Nasir, Ustadz Samiruddin, berdasarkan ilmu pemahaman mereka yang diajarkan oleh pendahulu atau imam mereka, yakni hari ini tepat sekitar jam 1 siang tadi itu telah memasuki 1 Syawal. Hal itu berdasarkan perhitungan metodologi jamaah Nasir setelah mengamati dari purnama 14 sampai 16, kemudian 27 sampai 29 Ramadan, dan akhirnya sudah melihat sangat tipis, kurang setengah 6. Artinya masih telah masuk bulan tua. Akan tetapi berdasarkan pengalaman mereka, tetap akan melaksanakan ibadah salat Idul Fitri itu Rabu pagi besok.
karena belum ada contoh diadakannya sholat Idul Fitri pada siang hari menurut Ustadz Samiruddin. Pada pukul 13 siang tadi mereka berbuka puasa bersama berjamaah di pelataran masjid. Mereka sekitar puluhan jamaah Nasir menyantap makanan coto Makassar khas Makassar. Terpantau pula baik itu dari kalangan orang tua maupun anak muda, bahkan anak-anak kecil itu turut berbuka puasa dan memeriahkan 1 Syawal ini. Baik, Said. Jadi meskipun jamaah An-Nasir sudah memasuki 1 Syawal pada hari ini, namun mereka tetap melaksanakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri terhitung pada Rabu besok ya, Said ya? Ya, betul. Alasannya tadi karena belum ada patokan resmi yang melaksanakan sholat Idul Fitri pada siang hari. Ya. Baik. Untuk persiapan jamaah sendiri sholat Idul Fitri, rencananya mereka akan melaksanakan di mana, Said? Apakah di tempat terbuka di lapangan atau di masjid? Di masjid di bilangan tepatnya di Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomakano, Kabupaten Goa, di perkampungan mereka sendiri di jamaah Nasir itu. Baik, Said. Bagaimana dengan persiapan sendiri untuk secara umum di Kabupaten Goa terkait jelang Lebaran Idul Fitri yang kemungkinan diperkirakan akan jatuh pada Kamis, meskipun belum ada ketetapan pemerintah, tapi diperkirakan akan jatuh Kamis. Bagaimana dengan persiapan jamaah atau pengurus masjid pusat, Masjid Syekh Yusuf di Kabupaten Goa? Untuk persiapan pengurus masjid itu seperti biasa telah menerapkan dan menyiapkan protokol kesehatan secara ketat, karena menurut hadis sosial yang juga pengurus Masjid Syekh Yusuf kemarin menyatakan bahwa lapangan di Syekh Yusuf itu tidak digunakan, tapi yang digunakan adalah masjid. Hal itu sesuai pemerintah Kabupaten Goa bersama jajaran Forkombinda telah menggelar rapat persiapan Idul Fitri. Terus yang digunakan untuk di Masjid Syekh Yusuf sendiri ini ada lantai 1 dan lantai 2 dan halaman Masjid Syekh Yusuf Goa. Itu bisa menampung kapasitas sekira hampir 9 hingga 10.000 jamaah. Tapi meski demikian, tetap harus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum masuk ke wilayah Masjid Syekh Yusuf Goa. Baik, terima kasih Said atas laporannya dari Kabupaten Goa, di mana tadi sudah disampaikan bahwa jamaah Nasir saat ini sudah memasuki 1 Syawal dan akan merayakan sholat Idul Fitri pada Rabu pagi besok. Terima kasih Said, selamat melanjutkan tugasnya, aktivitasnya, tetap jaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Baik Tribuners, jangan kemana-mana karena live report Tribun Timur akan kembali sesaat lagi bersama jurnalis kami dari berbagai daerah lainnya. Tetap di live report Tribun Timur. Hai Tribuners, yang suka nyari otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon,
2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi. Kembali lagi di live report Tribun Timur bersama jurnalis kami dari berbagai daerah. Kali ini kita terhubung ke Kabupaten Pinrang. Ada jurnalis kami di sana, Nining Anggriani, yang akan melaporkan sebuah kasus yang menyita perhatian publik di Kabupaten Pinrang, yakni seorang cucu yang menguras isi tabungan atau isi ATM kakeknya sendiri. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Pinrang, Nining Anggriani. Selamat siang, Nining. Selamat siang. Baik, Nining, bisa dilaporkan kasus yang cukup menyita perhatian publik di Kabupaten Pinrang, bagaimana seorang cucu menguras isi ATM kakeknya sendiri dengan nominal hampir 200 juta. Silakan, Nining. Baik. Jadi Polsek Tiroang, Polres Pinrang telah mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian kartu ATM yang dilakukan oleh Lukman kepada kakeknya sendiri yang bernama Yunus. Baik, ini kapan kejadian ini dan bagaimana modus atau cara si cucu ini menguras isi ATM kakeknya? Ya, baik. Jadi kejadiannya itu pada Minggu 2 Mei 2021, di mana Lukman ini datang ke rumah kakeknya dan menukar ATM milik kakeknya. Sebelumnya, Lukman ini telah membeli 3 kartu ATM, yang 2 kartu ATM BRI dan 1 BNI. Kemudian Lukman ini menukar kartu ATM tersebut dengan kartu ATM milik kakeknya sendiri. Lalu kartu ATM milik kakeknya tersebut dikuras saldonya hingga 189 juta. Baik, Nining, dipakai untuk apa saja uang yang berhasil dikuras oleh si cucu ini? Jadi ada berupa uang 189 juta, di mana uang tersebut dipakai untuk berfoya-foya, kemudian dibelikan emas antam sebanyak 3, masing-masing 25 gram dengan nominal 69 juta. Baik, kalau keterangan polisi seperti apa sendiri, nih? Apakah pelaku saat ini sudah diamankan di mana dan bagaimana proses pemeriksaannya? Baik, jadi pelaku sendiri telah diamankan di Polsek Tiroang. Berikut wawancara saya kepada Kapolsek Tiroang AKP Gatotiani. Berikut wawancaranya. Polsek Tiroang, kami telah melaksanakan atau melakukan pengungkapan kasus pencurian kartu ATM BRI. Setelah kita ada menerima laporan dari korban atas nama lelaki Haji Yunus, kita lakukan penyelidikan bersama Kanitres, Kanitintel, dan penyidik yang lainnya. Kita temukan pelaku dengan inisial lelaki Lukman, umur 21 tahun. Sehingga kita lakukan penjemputan, kita interogasi, ada pengakuannya bahwa benar dia selaku orang yang mengambil kartu ATM milik korban dengan cara menukar kartu ATM yang sama. Selanjutnya pada hari Senin subuh
pelaku berangkat ke Parepare melakukan kegiatan transfer di BNI Lapade. Dia melakukan pencairan pertama 10 juta, kemudian mentransfer ke rekening atas nama Irma Nawing sebanyak 100 juta, ke Samsiah rekening BNI 10 juta, dan melakukan pembelian melalui Tokopedia emas batangan seberat 75 gram seharga 69 juta. Ini bagaimana Bang ini? Kok bisa tertukar itu ATM-nya? Nah, jadi bukan tertukar. Memang pelaku ini sengaja membeli kartu ATM melalui online yang seperti jenis ATM sama. Dia sudah tahu bahwa ATM-nya jenis BRI, makanya dia beli melalui media online seharga 900.000 atas nama Irma Nawi. Nah itu. Nah, bagaimana caranya kemudian bisa tertukar dengan yang mempunyai? Nah, mereka masuk dengan cara ya berkunjung ke rumahnya korban, ditahu bahwa ada ATM selalu tersimpan di sana. Pada saat lengah pemiliknya, dia ambil kartu ATM yang milik korban, ditukar dengan kartu yang setelah dibeli dari orang lain seharga 900.000. Dari hasil itu berapa kerugian korban? Korban setelah kita lakukan pemeriksaan, dia mengakui mengalami kerugian 189 juta rupiah. Aktivitas keseharian pelaku sendiri ini? Aktivitas keseharian pelaku masih identitas dia mahasiswa dari Universitas di Parepare. Kalau anunya Bang ini undang-undang yang dikenakan pasal yang Pasalnya. Jadi untuk sementara kami pasal 362 pencurian biasa dan subsidiarnya pasal 367 kalau memang dia masih ada indikasi dalam ruang lingkup keluarga dengan ancaman di atas 5 tahun. Jadi menurut Kapolsek Siroang AKP Gatotiani, korban baru mengetahui isi ATM-nya terkuras setelah korban pergi ke ATM dan tidak bisa menggunakan ATM tersebut. Kemudian korban pergi ke Bank BRI untuk membuka koran rekening. Sewaktu pihak BRI membuka rekening koran tersebut, di sana terdapat 9 kali penarikan sebesar 1.250.000 yang dilakukan oleh Lukman sendiri. Kemudian Lukman juga mentransfer uang sebesar 100 juta ke rekening BRI atas nama Irma Nawing, lalu mengirim uang sebesar 10 juta ke rekening BNI atas nama Samsiah. Sisanya Lukman membelikan uang tersebut emas antam masing-masing 25 gram sebanyak 3 yang jika dinominalkan seharga 69 juta. Saat ini pelaku berada di Polsek Siroang, sementara dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari atas nama Irma Nawing, pemilik BRI yang ditransferkan Lukman sebesar 100 juta ini. Baik, Nining. Menurut informasi saat diperiksa, pelaku ini juga masih sempat melakukan perlawanan atau seperti apa, Nining? Ya, jadi sewaktu diperiksa, pelaku atas nama Lukman ini melakukan kekerasan kepada wartawan dengan cara memukul wartawan tiba-tiba. Dan pada saat itu wartawan sementara melakukan pengambilan gambar di ruang interogasi tersebut. Baik. Terima kasih Nining laporannya dari Pinrang terkait kasus cucu durhaka yang menguras isi ATM kakeknya sendiri. Terima kasih Nining laporannya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat melanjutkan liputan Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Baik Tribuners, dimanapun Anda berada, itulah tadi laporan jurnalis kami dari Kabupaten Goa dan Kabupaten Pinrang terkait dua kejadian. Maksud kami dua tema. Yang pertama tadi, Nasir akan merayakan lebarannya pada Rabu besok, 12 Mei 2021. Sementara dari Pinrang tadi, seorang cucu berhasil diamankan, ditangkap polisi setelah menguras ratusan juta tabungan milik kakeknya. Baik Tribuners, seperti biasa,
setiap pukul 14 siang, live report Tribun Timur dari jurnalis kami dari berbagai daerah akan hadir di channel YouTube Tribun Timur dan fanpage Tribun Timur Berita Senen Makassar. Jadi tetap pantau setiap hari. Saya undur diri, Farisal Syam dari studio Tribun Timur. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.